Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran matematika. Di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang geometri ruang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materi yang pertama di kelas 12 tentang geometri bangun ruang, atau di buku lain ada yang menyebutnya dengan 3 dimensi. Yang pertama, dalam geometri ruang itu sebenarnya ada dua pokok materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang jarak, kemudian yang kedua tentang sudut. Nah, kita akan belajar tentang jarak terlebih dahulu. Ada macam-macam, ada 6. Yang pertama, jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Kemudian kita akan mempelajari tentang jarak antara titik dengan titik. Materi yang harus kalian kuasai adalah teori Pythagoras. Masih ingat yang ada di SMP dulu tentang Pythagoras? Bagaimana teorinya? Apabila diketahui sebuah segitiga siku-siku, dengan saya misalkan di situ sisi miringnya adalah sisi C, maka dapat kita rumuskan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi ingat, sisi miring yang dikuadratkan merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing sisi yang dikuadratkan, seperti itu, yaitu sisi alas dan sisi tinggi dikuadratkan kemudian dijumlahkan akan menghasilkan sisi miring yang dikuadratkan. Ingat-ingat, jangan sampai lupa, karena ini akan kita gunakan di materi geometri ruang atau 3 dimensi. Oke, misal diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Pertanyaannya adalah jarak antara titik A dengan titik tengah antara B dan C. Jadi di situ ada titik tengah-tengah antara B dan C, sementara panjang rusuknya adalah 10 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Sebelum kita selesaikan, Pak Apri ingin memberikan iklan terlebih dahulu. Ada sebuah trik. Perhatikan ketiga pola ini. Yang pertama, X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, di sini dapat dihasilkan bahwa X-nya adalah 2 akar 5. Hitungannya saya rasa kalian sudah menguasai, nggak perlu saya jelaskan. 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat sama dengan 4, dan seterusnya. Langsung saja X sama dengan 2 akar 5. Yang kedua, Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, di sini menghasilkan Y sama dengan 4 akar 5. Yang terakhir, Z kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka Z sama dengan 6 akar 5. Oke, apa persamaannya? Anak TK juga pasti tahu, sama-sama di situ ada akar 5-nya. Lalu bagaimana cara mendapatkan 2? Bagaimana cara mendapatkan 4? Dan bagaimana cara mendapatkan angka 6? Nah, lihat di sini. Apabila ini ada 4, ini ada 2. Lalu di sini ada 8, di sini ada 4. Ini ada 12 dan ini ada 6. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah apabila X kuadrat sama dengan 2A dikuadratkan ditambah A kuadrat. Jadi masing-masing yang ada di sini ini adalah kelipatan atau 2 kalinya. Lihat, ini 2. 2 kali 2, 4. 4. 4 kali 2, 8. 6. 6 kali 2, 12. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa apabila X kuadrat sama dengan 2A dikuadratkan ditambah A kuadrat akan menghasilkan X sama dengan A akar 5. Itu kita sebut dengan misteri akar 5.
Oke. Next. Sekarang coba kalian tebak tanpa menghitung. Bisa nggak kalian menebak B kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 5 kuadrat? Maka nilai B sama dengan berapa? Ada yang tahu? Kalau kalian bisa menguasai pola ini, kalian cukup melihat polanya saja. Ini ada 10, ini ada 5. Berarti ini 2A, kemudian yang ini adalah A-nya. Nah, maka masukin ke rumusnya menjadi A akar 5. Sehingga B sama dengan 5 akar 5. Coba satu lagi, coba. Misalkan C kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Maka nilai C sama dengan berapa? Tanpa hitungan menit, tanpa hitungan detik, bahkan hanya cukup sekejap mata kalian bisa mengatakan bahwa C sama dengan 50 akar 5. Oke, itu trick of today. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Jarak antara titik dengan titik. Nah, saya ulangi lagi. Diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A dengan titik tengah antara B dan C adalah. Kita lihat. Di sini Pak Apri membuat sebuah segitiga siku-siku di Y. Kemudian titik tengah antara B dan C itu saya kasih titik X. Lalu saya tarik garis lurus ke bawah. Titik siku-sikunya itu, sudut siku-sikunya adalah titik Y. Tadi di soal sudah disebutin bahwa rusuknya adalah 10. Nah, karena Y ini adalah tengah-tengahnya, maka antara sudut ini dengan sudut yang ada di sini, maka jaraknya adalah masing-masing 5 cm. Oke, sekarang pertanyaannya. Berapakah panjang AX? Untuk mencari panjang AX kita membutuhkan panjang AY terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya, panjang AY sama dengan berapa? Oke, dengan misteri akar 5 tadi kita bisa mendapatkan bahwa panjang AY sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? Kalau nggak ingat coba flashback ke belakang sekitar 30 detik yang lalu, kalian akan mendapatkan bahwa panjang AY sama dengan 5 akar 5. Sekarang pertanyaannya, kita cari AX. Kalau kita udah dapat AY, maka AX bisa kita cari. Gambarnya Pak Apri sederhanakan menjadi sebuah segitiga siku-siku seperti itu. AY-nya tadi 5 akar 5. XY itu adalah sisi yang sejajar dengan rusuk. Panjangnya adalah 10 cm. Maka jarak antara titik A ke titik X sama dengan berapa? Sebelum kita hitung, kita lihat misteri dari akar 5 tadi. Trick of today, apabila X kuadrat sama dengan 2A kuadrat, 2A dikuadratkan, ditambah A akar 5 dikuadratkan, maka X kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 5A kuadrat. Jadi ingat, kalau ada akar kemudian dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Karena akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. A pangkat 2 ada di sini. Begitu juga yang ada di depan, 2A dipangkatin 2, 2 pangkat 2, 4, A pangkat 2, A pangkat 2. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan bahwa X sama dengan 3A. Coba lihat contoh yang kedua. Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 5 dikuadratkan. Sehingga Y kuadrat sama dengan 36 tambah 45, Y kuadrat sama dengan 81, Y sama dengan 9. Z kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 akar 5 dikuadratkan. Maka kita bisa mendapatkan bahwa Z sama dengan 12. Apa maksudnya ini, Pak? Maksudnya seperti ini. Lihat. Ini ada angka 6. Ini ada angka 3.
Ya kan? Ini 6, ini 3. Ini juga, ini ada angka 8, ini juga ada angka 4. Nah, hanya saja di sini 3 bergandengan dengan akar 5. Begitu juga 4 bergandengan dengan akar 5. Mirip-mirip seperti tadi. 4 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 2 adalah 6 gitu ya. Jadi 2 kalinya. Tapi masing-masing di sini ada akar 5-nya. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh bahwa rumusnya tadi Pak Apri sebutin di sini 3A. Nah, di sini A-nya adalah 3. Yang ini A-nya adalah 4. Sehingga X sama dengan 3A, maka Y sama dengan 3 dikalikan 3, 9. A-nya 3 ya, ingat. Kemudian Z-nya sama dengan 12, berasal dari mana? 3A, A-nya 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Coba tebak, tanpa kalian hitung terlebih dahulu. Menggunakan pola yang barusan, pasti kalian bisa. Apabila 10 kuadrat ditambah 5 akar 5 dikuadratkan. Coba tebak nilai B-nya sama dengan berapa. Nah, dengan rumus ini atau trick of the day ini, kita bisa mendapatkan bahwa nilai A itu sama dengan 5. Ya kan? Maka di sini B-nya sama dengan berapa? B-nya adalah 3 kali 5 atau 15. Next, C sama dengan 100 kuadrat tambah 50 akar 5 dikuadratkan. Maka C sama dengan berapa? Dalam hitungan sekejap mata kalian bisa menjawab C sama dengan 3 kali 50 adalah 150. Oke. Kembali ke soal yang tadi. Di sini ada AY, panjangnya 5 akar 5. Di sini ada XY, panjangnya 10. Berdasarkan misteri dari akar 5 tadi, kita bisa mencari nilai atau panjang AX, yaitu B kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 5 akar 5 dikuadratkan, maka B sama dengan 15. Oke, B sama dengan 15 cm. Nah, sekarang kita saatnya latihan soal. Mudah-mudahan dengan satu contoh soal tadi kalian bisa menguasai gambaran umumnya. Di situ Pak Apri menggunakan kubus. Nanti kalian bisa eksplorasi diri menggunakan limas, menggunakan balok, menggunakan apa saja bangun ruang. Tapi yang jelas kenapa Pak Apri pilih kubus? Karena kubus adalah bentuk bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama, dan saya rasa ini materi yang mudah sebagai dasar-dasar untuk memahami bangun ruang atau dimensi 3. Oke, nomor 1. Sebuah kubus ABCDEFGH, gambarnya ada di sebelah kiri, mempunyai panjang rusuk 8 cm. Berapakah jarak antara titik A dengan titik tengah bidang sisi BCFG? Saya kasih ilustrasi, nanti kalian bisa hitung sendiri. BCFG, titik tengahnya. Jadi kalian bisa membuat persilangan antara BG dengan CF. Nah, disinilah titik persilangannya. Maka kalian bisa mempunyai gambaran bahwa yang kita hitung adalah titik A dengan titik tengahnya. Nah, ini anggap aja ini garis lurus, mohon maaf kurang lurus ya. Lalu menggunakan teori Pythagoras. Gimana Pak? Itu kita sambungkan kemana titik pusatnya itu? Oke, kita sambungkan boleh ke bawah, boleh ke kiri. Saya sarankan ke bawah saja. Oke, sehingga di sini adalah titik tengah-tengah antara B dan C. Lalu kita sambungkan titik A ke titik tengahnya, terbentuklah sebuah segitiga siku-siku
Anggap saja di sini adalah X, di sini adalah Y. Berapakah panjang AY? Nanti kalian hitung, kalian kerjakan, kalian coba. Kalau nggak bisa, silahkan bertanya kepada Pak Apri. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm dan titik O terletak pada rusuk AD, sehingga perbandingan AO dengan OD adalah 3:1. Maka jarak antara titik B ke O adalah berapa? Nah, sebelum ke sana, Pak Apri ilustrasikan dulu. Misalkan di sini adalah garis AD. Oke. Ini adalah A. Kemudian di sini adalah D. AD panjangnya 12 cm. Sementara AO banding OD adalah 3:1. Nah, berarti kira-kira di sini ada titik O dengan perbandingan A ke O adalah 3, kemudian O ke D adalah 1. Kalau panjang AD adalah 12, maka AO adalah berapa? 3 tambahin 1, maka sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kalau AD itu sama dengan 12, berarti 12 dibagi 4 sama dengan berapa? 12 dibagi 4 adalah 3. Ini kita bagi sama dengan 3. Setelah kita ketemu perbandingannya, tinggal kita kalikan saja. Kalau AO perbandingannya 3, maka jarak sesungguhnya adalah 3 kali 3, yaitu 9. Kalau jarak perbandingannya adalah 1, maka jarak sesungguhnya di sini adalah 1 kalikan 3. Maka OD sama dengan 3. Sehingga 9 ditambah 3 sama dengan 12. Oke? Ya, jadi kalian bisa tahu bahwa di sini ada AO, anggap saja di sini adalah titik O dengan panjang AO-nya adalah 9. Nah, langsung saja cari antara B ke O. Kita bisa mendapatkan segitiga siku-siku di titik A. Oke, nanti kalian bisa cari menggunakan teorema Pythagoras. Itu pengantar dari Pak Apri di nomor 1 dan nomor 2. Baik, itu saja 2 soal pengantar dari Pak Apri. Nanti Pak Apri akan bagikan tugas buat kalian buat latihan soal. Linknya akan saya share di caption video ini. Baik, kita sudah selesai mempelajari materi tentang geometri ruang. Sekali lagi Pak Apri ingatkan, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah Pak Apri bagikan. Jangan sampai kalian mengumpulkan di luar deadline yang sudah kita tentukan. Itu tugas yang harus kalian kerjakan. Dan nilainya kalian sendiri yang membuat. Bukan Pak Apri, bukan Pak Pandoyo, bukan siapapun, tapi kalian sendiri. Oke, kemudian ingat, sebelum Pak Apri akhiri, Pak Apri mau menyampaikan tentang kalimat yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang tidak ingin merasakan pahitnya kebodohan, maka dia harus mau merasakan pahitnya belajar. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.